Gimana kalau ada cara jadi kaya mendadak, tapi tanpa perlu mengorbankan nyawa manusia? Sebuah legenda kelam yang beredar di tanah Jawa menjanjikan hal tersebut. Namanya pesugihan sate gagak. Banyak yang tergiur karena marketingnya terdengar ringan, tidak meminta korban jiwa. Tapi malam ini kita akan membongkar harga yang sesungguhnya. Sebuah bayaran yang mungkin lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Benarkah pesugihan ini tidak menuntut nyawa? Di sebuah desa kecil yang mulai tergusur modernisasi, hiduplah seorang pria yang kita panggil saja Pak Budi. Dia bukan orang jahat. Sehari-hari dia kerja serabutan, banting tulang demi istri dan anak perempuannya yang masih kecil. Tapi nasib sepertinya punya rencana lain. Utang warisan orang tua terus melilit, bunganya mencekik leher. Nyaris setiap hari, pintu rumahnya digedor penagih utang. Sementara anaknya semakin sering bertanya, kapan bisa punya mainan baru? Keputusasaan itu seperti kabut tebal yang bikin orang gampang tersesat. Pak Budi merasa dunianya makin sempit. Dia sudah berdoa, sudah kerja lebih keras, tapi pintu rezeki seolah terkunci rapat. Malam-malamnya hanya diisi tatapan kosong, memikirkan nasib keluarganya. Dia merasa gagal total. Dan di titik terendah inilah, bisikan sesat mulai terdengar jauh lebih masuk akal daripada kerja keras. Suatu malam di warung kopi, seorang kenalan lama berbisik soal cerita yang sulit dipercaya. Sebuah mitos tentang cara cepat menjadi kaya. Pesugihan sate gagak. Menurutnya, ritual ini beda dari yang lain. Gak perlu tumbal nyawa, Bud, katanya. Janjinya sangat meyakinkan. Kekayaan instan dengan risiko yang terdengar lebih aman. Konon, pelakunya hanya perlu menjual sate dari daging gagak kepada pembeli dari alam gaib. Tidak ada korban manusia, tidak ada keluarga yang ditumbalkan. Godaan itu terlalu kuat untuk ditolak Pak Budi yang pikirannya sudah buntu. Bayangan bisa melunasi semua utang dan membahagiakan keluarganya tanpa ada yang celaka, membutakan mata hatinya. Logika sudah mati. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk lari dari penderitaan. Menurut cerita yang menyebar dari mulut ke mulut, ritual ini punya aturan yang sangat ketat. Pelaku harus menangkap sendiri burung gagak liar, tidak boleh hasil membeli atau diberi. Burung gagak yang sering dianggap sebagai simbol pertanda buruk justru menjadi kunci utamanya. Dengan tangan gemetar di sebuah pemakaman tua, Pak Budi akhirnya berhasil menangkap seekor gagak. Tepat di malam Jumat Kliwon, dia pergi ke sebuah tempat angker yang ditunjukkan lewat mimpi. Di sana, ia mengolah daging gagak itu menjadi sate. Salah satu syarat paling mengerikan dari mitos ini adalah pelaku harus berjualan dalam keadaan telanjang bulat sebagai simbol penyerahan diri total. Asap dupa dan aroma sate yang dibakar mulai memanggil mereka. Bukan manusia, melainkan sosok-sosok mengerikan seperti genderuwo dan kuntilanak yang menjadi pelanggannya. Mereka membayar dengan uang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Malam itu,
Pak Budi pulang dengan kantong penuh uang, tapi dengan jiwa yang mulai terasa lapang dan kosong. Hidup Pak Budi berubah dalam sekejap. Utang lunas, rumah jadi megah, anaknya bisa dapat mainan apa saja. Usaha rintisannya tiba-tiba maju pesat. Orang-orang melihatnya sebagai orang sukses yang dinaungi keberuntungan. Tapi di balik semua kemewahan itu, teror yang sebenarnya baru dimulai. Pak Budi kehilangan selera makan. Hanya nasi kuti hambar yang bisa masuk ke tenggorokannya. Setiap malam, tidurnya diganggu mimpi buruk ribuan gagak yang mematuk tubuhnya. Dia jadi penyendiri, takut keramaian, dan tatapannya sering kosong. Istrinya merasakan perubahan itu. Suaminya yang dulu hangat kini menjadi dingin dan jauh. Harta yang mereka punya terasa hampa, tak membawa kebahagiaan seperti yang dibayangkan. Puncaknya adalah saat Pak Budi mencoba berhenti. Dia merasa hartanya sudah lebih dari cukup dan ingin menyudahi ritual ini. Namun, perjanjian dengan dunia gaib tak bisa diputus begitu saja. Mitosnya, sekali memulai, pelaku akan terikat untuk berjualan seumur hidupnya. Jika berhenti, teror akan datang menagih. Malam itu, pelanggan tak kasat matanya tidak lagi datang untuk membeli. Mereka datang untuk menagih. Mereka tidak meminta nyawa anak atau istrinya. Mereka datang untuk mengambil satu-satunya yang tersisa dari Pak Budi, kemanusiaannya. Dia akhirnya sadar, tanpa tumbal nyawa adalah jebakan paling licik. Tumbalnya bukanlah nyawa orang lain, melainkan jiwanya sendiri. Dia kaya raya, tapi kehilangan kemampuan merasakan cinta, tawa, dan damai. Dia hidup, tapi tak ubahnya mayat berjalan. Kekayaannya adalah penjara abadinya.